Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Herlina Situmorang. Izinkan hari ini saya akan mempresentasikan pemaparan saya yang berjudul Industri Otomotif. Industri otomotif ialah industri yang merupakan sektor yang sangat dinamis dan kompetitif dengan rantai pasokan yang kompleks dan global. Honda sebagai salah satu perusahaan otomotif terkemuka di dunia menyediakan studi kasus yang menarik untuk penelitian mengenai manajemen rantai pasokan dan penentuan lokasi fasilitas industri produksi. Honda ini dikenal dengan inovasi, kualitas, dan efisiensi dalam operasinya, menjadikannya subjek ideal untuk dianalisis. Oleh sebab inilah saya memilih perusahaan Honda untuk dapat saya amati mengenai rantai pasokannya sampai pada pemasarannya. Rantai pasokan Honda ada industri otomotif ini, yang pertama itu ada bagian pemasok. Pemasok ini merupakan pihak luar ya dari perusahaan yang menyediakan berbagai jenis barang. Kemudian ada dari pihak produksi yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada distribusi. Distribusi ini merupakan proses kegiatan yang penyaluran barang atau jasanya supaya nyampe kepada konsumen. Kemudian ada pelanggan akhir. Pelanggan akhir ini merupakan pengguna manfaat akhir dari suatu produksi tanpa diperjualbelikan kembali. Rantai pasokan Honda yaitu adalah Honda bekerja sama dengan berbagai pemasok global dan lokal untuk mendapatkan komponen dan material yang diperlukan untuk produksi mobil. Pemasok ini menyediakan segala sesuatu mulai dari bahan baku hingga komponen spesifik seperti mesin, transmisi, dan elektroniknya. Kualitas dan keandalan pemasok sangat penting untuk menjaga efisiensi produksi dan kualitas produk akhir untuk diterima oleh konsumen. Honda mengintegrasikan komponen dan material yang diperoleh dari pemasok ke dalam produk akhir di pabrik mereka yang tersebar di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Proses produksi Honda dikenal dengan sistem produksinya yang efisien, seperti just in time atau kita kenal dengan JIT, dan lean manufacturing yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dari Honda itu sendiri. Rantai pasokan Honda ini juga setelah produksi mobil-mobil Honda dikirim langsung dari pabrik ke jaringan dealer di seluruh dunia. Seperti di kota-kota besar yang kita ketahui, sudah banyak kita temukan mobil-mobil yang bermerek Honda. Distribusi yang efisiensi sangat penting untuk memastikan bahwa kendaraan itu sampai ke pasar tepat waktu dan dalam kondisi prima atau dalam kondisi yang bagus gitu. Honda mengoptimalkan rute distribusi untuk meminimalkan biaya transportasi dan waktu pengiriman. Mobil Honda dijual kepada konsumen melalui jaringan dealer yang tersebar di berbagai daerah, baik itu di provinsi ataupun kabupaten besar yang di seluruh Indonesia. Dealer ini berfungsi sebagai titik kontak utama antara Honda dan pelanggan akhir, dan menyediakan penjualan, layanan purna jual, dan dukungan teknis dari setiap dealer yang tersebar di berbagai daerah. Faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas rantai pasokan Honda, yaitu yang pertama ada kualitas dan keandalan pemasok. Ini berarti pemasok yang andal dan berkualitas tinggi memastikan komponen yang konsisten dan mengurangi risiko gangguan dalam produksi. Efisiensi produksi di pabrik, proses produksi yang efisien mengurangi biaya dan meningkatkan output. Kemudian ada sistem distribusi yang efisien. Distribusi yang terencana dengan baik memastikan pengiriman tepat waktu dan mengurangi biaya logistik. Responsivitas terhadap permintaan pasar, kemampuan untuk menyesuaikan antara produksi dan distribusi sesuai dengan perubahan permintaan di pasar. Jadi di sini Honda selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Manajemen risiko dalam rantai pasokan, identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat mengganggu rantai pasokan seperti bencana alam, politik, ataupun gangguan pemasok. Penentuan lokasi fasilitas produksi, biaya tenaga kerja. Yang pertama itu adalah biaya tenaga kerja. Untuk memilih lokasi dengan biaya tenaga kerja yang kompetitif untuk mengurangi biaya produksi. Kemudian ada biaya transportasi. Ini untuk biaya transportasi yang mengangkut bahan baku dari pabrik ke pasar, maksudnya ke dealer-dealer yang tersebar di seluruh daerah. Aksesibilitas pasar. Ini adalah memilih lokasi yang dekat dengan pasar utama untuk mengurangi waktu dan biaya distribusi. Jadi pemasaran yang tepat. Kebijakan pemerintah terkait investasi, pertimbangan investasi pajak, regulasi dan dukungan pemerintah yang menguntungkan untuk operasional pabrik. Kemudian ada faktor lingkungan, memilih lokasi yang mendukung praktik berkelanjutan dan memiliki regulasi lingkungan yang memadai untuk melakukan penjualan Honda itu sendiri. Kemudian ada penilaian hasil value, membandingkan manfaat yang dihasilkan dari setiap lokasi, termasuk potensi peningkatan penjualan, akses ke teknologi, dan keuntungan lainnya. Perbandingan biaya, menganalisis total biaya yang terlibat, seperti biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan biaya operasional lainnya dari berbagai lokasi yang tersebar di seluruh daerah. Analisis ekonomi, menghitung dampak finansial dari setiap lokasi produksi, termasuk analisis return on investment atau kita kenal dengan ROI dan net present value yang kita kenal juga dengan NPV. Kemudian ada analisis titik impas atau BEP. Ini menentukan titik di mana biaya dan pendapatan seimbang untuk setiap lokasi, membantu memahami beberapa banyak unit yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan. Kemudian ada model transportasi, mengoptimalkan rute distribusi dari lokasi produksi ke pasar untuk meminimalkan biaya transportasi dan waktu pengiriman sehingga barang-barang itu atau mobil tersebut nyampai di dealer-dealer itu tepat waktu dan mengurangi biaya perjalanan. Kemudian laporan hasil penelitian analisis rantai pasokan Honda. Rantai pasokan Honda terdiri dari pemasok, produksi, distribusi, dan pelanggan akhir. Pemasok menyediakan komponen dan material yang kemudian diproduksi di pabrik Honda. Proses produksi menggunakan metode efisien seperti JIT dan Lean Manufacturing. Mobil jadi didistribusikan ke dealer global yang kemudian menjual kepada konsumen akhir. Faktor kunci yang mempengaruhi rantai pasokan Honda termasuk kualitas pemasok, efisiensi produksi, sistem distribusi, responsivitas terhadap permintaan pasar, dan manajemen risiko. Untuk memilih lokasi produksi yang optimal, Honda perlu mempertimbangkan biaya tenaga kerja, biaya transportasi, aksesibilitas pasar, kebijakan pemerintah, dan faktor lingkungan. Analisis biaya dan manfaat menunjukkan bahwa lokasi dengan biaya tenaga kerja yang rendah tetapi terampil, akses mudah ke pasar utama, dan insentif pemerintah yang menguntungkan akan menjadi pilihan optimal. Misalnya, mendirikan fasilitas produksi di negara-negara dengan insentif investasi yang kuat dan infrastruktur transportasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Honda harus mengadopsi pendekatan berbasis dalam menentukan lokasi produksi. Menggunakan analisis titik impas dan model transportasi dapat membantu dalam memilih lokasi yang meminimalkan biaya dan memaksimalkan efisiensi.
Evaluasi terus-menerus terhadap kinerja lokasi produksi dan respon cepat terhadap perubahan kondisi pasar juga sangat penting untuk berjalannya proses sampainya Honda ini kepada konsumen di berbagai daerah. Mengembangkan hubungan baik dengan pemerintah lokal dan memanfaatkan insentif investasi dapat memberikan keunggulan kompetitif. Honda juga mempertimbangkan keunggulan keberlanjutan lingkungan dan penentuan lokasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan memperkuat citra merek yang bertanggung jawab, yang di sini adalah Honda itu sendiri. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.